Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo, kembali lagi di channel saya Wiji Rahayu. Kali ini saya akan membahas tentang penggunaan media sosial dalam mempengaruhi perilaku remaja di era digital. Oke, mari kita bahas. Kebanyakan remaja modern kini tidak dapat menghindari pengaruh besar yang dimiliki media sosial, terutama pada kehidupan mereka. Apalagi ketersediaan akses di berbagai platform media sosial, jadi memungkinkan remaja saat ini terhubung satu sama lain dengan lebih cepat dan mudah. Contoh platform yang bisa diakses oleh remaja saat ini yaitu TikTok, Facebook, WA, dan lain sebagainya. Dalam era digital yang semakin maju ini, media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari remaja dengan kemampuannya untuk terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia maupun di sekitar mereka. Media sosial telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku remaja saat ini di era digital. Namun, perlu diakui bahwa media sosial juga dapat memiliki dampak negatif yang signifikan. Salah satunya adalah terjadinya ketidakseimbangan dalam penggunaan waktu. Remaja seringkali menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial, mengabaikan kegiatan fisik dan interaksi sosial di dunia nyata. Ini dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental mereka. Terlalu banyak eksposur terhadap media sosial juga dapat meningkatkan resiko kecanduan dan gangguan tidur pada remaja. Selain itu, media sosial juga dapat menjadi tempat penyebaran informasi yang salah atau berbahaya yang dapat mempengaruhi pemikiran dan sikap remaja pada saat ini. Selain itu, media sosial juga berperan dalam membentuk persepsi diri remaja. Banyak remaja yang merasa tekanan untuk terlihat sempurna dan mendapatkan validasi dari orang lain melalui media sosial. Mereka sering terpapar gambar-gambar yang diubah dan sempurna yang memunculkan standar kecantikan yang tidak realistis. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya rasa percaya diri, kecemasan, dan bahkan gangguan makan pada remaja. Selain itu, media sosial juga dapat memperkuat perbandingan sosial yang merugikan, di mana remaja sering merasa tidak puas dengan kehidupan mereka sendiri ketika melihat pencapaian dan kebahagiaan orang lain di media sosial. Dalam konteks ini sih, penting bagi remaja untuk memahami dan mengelola penggunaan media sosial dengan bijak. Mereka perlu menyadari bahwa apa yang terlihat di media sosial hanyalah seleksi yang disengaja dari kehidupan orang lain dan tidak mencerminkan sepenuhnya kenyataan. Selain itu, pendidikan tentang literasi media sosial juga penting, sehingga remaja dapat mengenali informasi yang tidak akurat dan menghindari penyebaran berita yang palsu. Selain dampak negatif, penggunaan media sosial juga memiliki dampak positif pada gaya hidup remaja. Yang pertama, sumber inspirasi dan kreativitas. Media sosial dapat menjadi sumber inspirasi dan kreativitas bagi remaja. Melalui media sosial, remaja dapat menemukan ide-ide baru, tren terkini, dan gaya hidup yang menarik. Misalnya, media sosial dapat memberikan ruang bagi remaja untuk berkomunikasi, mencari informasi, dan hiperaktif dalam mempublikasikan kehidupan sehari-hari dengan gaya hidup yang lebih baik. Mereka dapat mengikuti akun-akun inspiratif yang menyajikan konten yang memotivasi dan menginspirasi, seperti seni, musik, mode, atau kegiatan olahraga. Hal ini dapat mendorong remaja untuk mengembangkan minat dan bakat mereka sendiri, serta memicu kekreativitasan dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Yang kedua itu akses ke pengetahuan dan informasi. Media sosial memberikan peluang yang luas bagi remaja untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi.
Media sosial dapat digunakan untuk mengakses berbagai informasi, serta sebagai ruang untuk berinteraksi, mencari pendidikan, dan secara aktif berbagi bagian dari kehidupan sehari-hari yang mendorong gaya hidup sehat. Mereka dapat mengikuti akun-akun yang menyajikan konten edukatif, berita, atau sumber pengetahuan lainnya. Platform media sosial juga dapat menawarkan konten pendidikan yang berfokus pada makanan dan budaya. Dengan begitu, remaja dapat memperluas wawasan mereka, memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dunia, dan mengembangkan minat dan dalam berbagai bidang. Yang ketiga, meningkatkan koneksi sosial. Remaja memiliki kemampuan untuk terhubung dengan teman, keluarga, dan individu lainnya di seluruh dunia melalui media sosial. Mereka dapat berkomunikasi secara real time melalui pesan instan, berbagi cerita dan momen dalam hidup mereka melalui foto, video, serta mengikuti kegiatan teman-teman mereka melalui update status dan pengumuman. Yang terakhir, kesempatan karir dan pemasaran diri. Kaum muda yang berkecimpung dalam disiplin ilmu seperti seni, mode, olahraga, atau bisnis, media sosial dapat menjadi alat yang berguna untuk mengembangkan citra dan merek pribadi. Mereka dapat menggunakan platform media untuk memamerkan karya mereka, menarik perhatian penggemar atau pengikut potensial, dan memperoleh peluang karir atau sponsorship. Selain memiliki dampak positif dan negatif, media sosial juga memiliki peran utama. Salah satu peran utama media sosial adalah sebagai sarana komunikasi. Remaja dapat dengan mudah berkomunikasi dengan teman-teman mereka, baik yang berada di dekat mereka maupun yang berada di negara lain. Media sosial juga memungkinkan remaja untuk berbagi informasi, ide, dan pengalaman dalam sekejap. Hal ini dapat memperluas pengetahuan remaja tentang berbagai hal, membantu mereka terlibat dalam dialog global, dan memperluas perspektif mereka tentang dunia. Media sosial juga memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sosial dan membentuk identitas online mereka. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai teori-teori yang dikemukakan para ahli terkait penggunaan media sosial dalam mempengaruhi perilaku remaja di era digital saat ini. Yang pertama yaitu teori kultivasi. Penerapan pada media sosial, remaja yang sering menggunakan media sosial cenderung mempercayai bahwa dunia nyata sama seperti yang mereka lihat di media sosial. Misalnya, mereka mungkin berpikir bahwa semua orang memiliki kehidupan yang sempurna dan bahagia, atau bahwa kekerasan adalah hal yang biasa terjadi. Yang kedua, teori belajar sosial. Penerapan pada media sosial, remaja belajar perilaku baru dan mengamati perilaku orang lain di media sosial. Misalnya, mereka mungkin meniru gaya berpakaian, cara berbicara, atau bahkan perilaku agresif yang mereka lihat pada influencer atau teman-teman online mereka. Yang ketiga, teori perbandingan sosial. Penerapan pada media sosial, remaja sering membandingkan diri mereka dengan influencer atau teman-teman online yang memiliki penampilan fisik yang menarik, kehidupan sosial yang aktif, atau prestasi yang luar biasa. Perbandingan ini dapat memicu perasaan tidak puas diri dan rendah diri. Yang keempat, teori identitas sosial. Penerapan pada media sosial memungkinkan remaja untuk bergabung dengan berbagai komunitas online berdasarkan minat, hobi, atau identitas mereka. Keanggotaan dalam kelompok-kelompok itu pun dapat mempengaruhi perilaku dan sikap remaja. Yang kelima, teori uses atau gratification. Penerapan media sosial menggunakan media sosial untuk berbagai tujuan seperti mencari informasi, bersosialisasi, hiburan, dan membangun identitas diri. Motivasi mereka dalam menggunakan media sosial akan mempengaruhi dampaknya terhadap perilaku mereka. Dan yang terakhir yaitu teori difusi inovasi.
Penerapan pada media sosial sebagai inovasi baru menyebar dengan cepat di kalangan remaja dan mempengaruhi perilaku mereka. Faktor-faktor seperti pengaruh teman sebaya, persepsi manfaat, dan kemudahan penggunaan berperan penting dalam proses difusi ini. Selanjutnya, implikasi teori terhadap perilaku remaja. Yang pertama itu pembentukan norma sosial. Media sosial dapat membentuk norma sosial baru yang mempengaruhi perilaku remaja, seperti tren mode, gaya hidup, dan lain sebagainya. Yang kedua, perubahan perilaku. Paparan terus-menerus terhadap konten tertentu di media sosial dapat mempengaruhi perilaku remaja secara bertahap. Misalnya, remaja yang sering melihat konten kekerasan mungkin lebih cenderung berperilaku agresif. Ketiga, pengaruh pada kesehatan mental. Perbandingan sosial dan bullying yang terjadi di media sosial dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan citra tubuh. Dan yang terakhir, pengaruh pada hubungan sosial. Media sosial dapat mempengaruhi kualitas hubungan sosial remaja, baik dengan teman, sebaya, keluarga, maupun pasangan. Selanjutnya, ada beberapa contoh penerapan dari teori-teori tersebut, yaitu teori kultivasi. Misalnya, remaja yang sering menonton video game online yang penuh kekerasan mungkin lebih cenderung percaya bahwa kekerasan adalah hal yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, teori belajar sosial. Remaja yang mengikuti influencer fashion di Instagram mungkin akan meniru gaya berpakaian influencer tersebut. Dan yang terakhir yaitu teori perbandingan sosial. Remaja yang sering membandingkan diri mereka dengan model di media sosial mungkin merasa tidak puas dengan penampilan fisik mereka sendiri. Berdasarkan pembahasan kita kali ini, dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah media yang dapat diakses oleh siapapun dan kapanpun dengan jaringan internet. Tidak menutup kemungkinan perubahan gaya hidup juga terjadi kepada remaja pada saat mengakses media sosial. Perubahan dapat terjadi karena keinginan dan juga dari tren yang sedang beredar di media sosial pada saat itu, yang mengakibatkan remaja melakukan perubahan dalam fashion, gaya bicara, dan gaya hidup ataupun perilaku mereka. Itulah tadi pembahasan dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.